Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia beserta jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Daerah, hadirin serta undangan yang berbahagia. Mengawali acara pada sore hari ini dengan selalu mengingat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169 yang akan dimandangkan oleh Bapak Ustadz Zainuddin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Bapak Kiai Haji Salahuddin Al-Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang kami muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Sohibul Fadilah Ustaz Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, para duta besar negara sahabat yang kami muliakan, Deputi Bank Indonesia yang kami hormati, Bapak Pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung serta seluruh jajaran, Wakil Ketua Umum beserta seluruh jajaran Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia baik pusat maupun daerah, para pegiat halal, para pegiat pariwisata halal, para pelaku industri halal baik di Indonesia maupun di luar negeri, dari luar negeri, dan hadirin hadirat rahimakumullah, izin atas nama panitia kami melaporkan bahwa acara ini bermula dari
keyakinan dan harapan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat besar, mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, mempunyai sumber daya manusia yang tangguh, merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim yang terbesar di dunia, dan kita di Indonesia juga mempunyai destinasi wisata yang luar biasa besar, baik dari pesisir pantai, destinasi pegunungan, destinasi histori, semuanya ada di Indonesia. Semua hal itu merupakan potensi yang apabila dikonversi dalam kerja bersama-sama, insya Allah akan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia dan sebagai pemain pariwisata halal yang terkemuka. Kami dari Majelis Ulama Indonesia khususnya memahami bahwa pemerintah melalui KLKS telah mencanangkan roadmap untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka dunia, dan juga menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata yang diharapkan mempunyai pengunjung yang lebih besar. Oleh karena itu, Kongres Halal ini dimaksudkan untuk adanya kolaborasi, at-ta'awun, adanya sinergi, at-tansif, dan adanya saling penguatan, at-taqwiyah, di antara semua komponen yang ada, baik dari kementerian yang ada, lembaga yang ada, ataupun dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia adalah bagian dari masyarakat, dan kita ingin memfasilitasi untuk bagaimana masyarakat bisa bersama pemerintah untuk mensukseskan rencana bersama kita, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Selama 4 hari ke depan, Bapak Wapres, peserta akan mencurahkan pikirannya untuk berbicara pada 2 hal, yaitu terkait dengan produk halal dan terkait dengan pariwisata halal. Untuk kongres dilaksanakan tanggal 14 sampai dengan 16, dan kemudian ada acara ingin memperkenalkan destinasi wisata di Bangka Belitung. Sebagian peserta akan dibawa ke Belitung, sebagian di titik-titik yang lain memperkenalkan destinasi wisata Bangka Belitung dan perkembangan UMKM halal yang ada di Bangka Belitung. Ini bagian ingin mempromot bahwa apa yang dilakukan oleh Pemda-Pemda ini sangat urgen, sangat penting sekali untuk menyemarakkan industri halal di Indonesia. Acara ini akan diikuti oleh pegiat halal dan pegiat pariwisata di tahunan Majelis Ulama Indonesia, baik Komisi Fatwa atau Dewan Pimpinan seluruh Indonesia hadir. Kemudian lembaga pemeriksa halal semuanya hadir yang sudah terdaftar. Kemudian ada peserta dari beberapa luar negeri, karena terkait dengan halal dan pariwisata kita tidak bisa menghindarkan diri untuk bekerja sama dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Kami berharap bahwa apa yang kita lakukan ini bisa seiring dengan dan sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh panitia. Terakhir, kami atas nama panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat pada acara saat ini, khususnya Pak Gubernur dan Pemda sebagai sohibul makan wal makan, Pak Wapres. Ini adalah Pak Pejabat Gubernur dan Pemda Bangka Belitung, dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam mensukseskan acara ini. Dan kami siap dari panitia untuk memfasilitasi semua peserta sehingga apa kehadiran di sini ini akan menjadi sesuatu yang maslahat. Terakhir kami tutup dengan pantun, karena kita Belitung harus berpantun. Tomat matang warnanya fresh, khasiat meningkatkan daya tahan badan. Selamat datang
Andres selamat memikirkan kebutuhan umat. Satu lagi, menanam pohon di tepi teras berdahan dua menjuntai ke bumi. Kami mohon kepada Pak Wapres berkenan membuka kongres secara resmi. Aku berdoa di hadapan Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Mansur Yusuf. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ulama al-kiram wa habaibana al-afadil, masyayikhina wabil khusus sahibul fadilah Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Athalallahu umrah wa baqa'ah. Our Excellencies, Ambassador from Malaysia, Azerbaijan, and Nigeria, Bapak Ibu pimpinan harian dan pimpinan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Jabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin MSI, beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Bangka Belitung, jabat tinggi kementerian, lembaga pemerintah tingkat pusat, Panglima Kodam II Sriwijaya, serta seluruh jajarannya, Kepala Polisi Kepolisian Daerah Provinsi Bangka Belitung beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu pengurus Majelis Ulama Indonesia Bangka Belitung dan Kabupaten Kota se-Bangka Belitung, Bapak Bupati, Wali Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh jajaran, para peserta Kongres Halal Internasional tahun 2022, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Presiden Halal Dunia, Dr. Kiai Haji Lukman, yang telah ikut hadir juga di tengah-tengah kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tengah-tengah acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami melanjutkan sambutan ini, izinkan kami menyampaikan sedikit pantun. Jalan-jalan ke Pantai Tanjung Kelayang, membakar ikan sampai matang. MUI merasa sangat senang, Bapak Ibu, alhamdulillah semua datang. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, ajaran agama kita mengajarkan bahwa kita diperintahkan
memerintahkan untuk mengkonsumsi yang halalan thayyiban. Kewajiban agama tersebut mengharuskan kita untuk terus-menerus meningkatkan ketersediaan produk dan jasa yang halal, halalan thayyiban, sebagaimana Qari telah membacakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Alhamdulillahirabbil alamin, sekarang ini makin banyak tersedia di pasar-pasar kita berbagai produk yang halal, konsumsi dan jasa yang halal, sehingga kaum muslimin baik dari tanah air kita sendiri Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, telah menikmati dan memanfaatkannya. Urusan dan isu halal dalam berbagai aspek dan bidang, termasuk pariwisata halal, makin menjadi kebiasaan dan kebutuhan dan keniscayaan serta standar kehidupan umat Islam. Dan juga alhamdulillah bahwa telah banyak diadopsi oleh warga masyarakat non-muslim itu sendiri, Muslim friendly. Kongres Halal Internasional 2022 ini yang mencanangkan untuk mengakselerasi peningkatan kontribusi produk halal dan pariwisata halal dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Perilaku manusia yang terus berkembang dan berubah, maka dari kita sebagai organisasi penggerak kehalalan harus terus memikirkan menyediakan dan memenuhi kebutuhan yang halal, dari produksi, distribution channel, angkutan, pergudangan, dan lain-lain. Itulah kebutuhan kita, karena sesungguhnya manusia hidup ini membutuhkan untuk itu. Sebagai kita umat Islam, yang kita butuhkan antara lain misalnya dengan berkembangnya ekonomi yang pesat, halal leisure, rekreasi halal, atarfihiyah al-halal. Konsumen muslim zaman sekarang saat berlibur berekreasi memerlukan tempat yang halal. Tidak hanya tempat saja, tetapi halal travel pun harus disediakan, yang membutuhkan fasilitas perjalanan. Di dalam perjalanan menyediakan tempat ibadah, hotel, dan destinasi wisata yang halal, begitu pula mat'am yang halal, restoran-restoran. Selain itu pula kita dituntut untuk memenuhi Muslim wear, pakaian muslim yang simple tapi stylish dan sustainable. Libas Islami, basir, ani, mustadab. Membutuhkan hal ini desainer yang unggul dan global. Selain itu juga membutuhkan big brand muslim produk, irtida'ul alamah at-tijariyah al-kabirah min Indonesia.
agar kita dalam hidup ini bisa balance life. Balance life adalah play hard and pray harder. Play hard and pray harder. Tawazunil hayat. Ini sesungguhnya konsep yang kita anut dalam agama kita. Ketika sudah itu bisa dipenuhi, maka kita akan mempunyai halal confident, al-muqarrabin al-halal. Sebagaimana syariah neobank invention, digital banking, financing platform yang halal terus berkembang dan kita hendaknya menyiapkannya, maka ketika itu sudah tercapai, philanthropy goes metaverse. Al-amal al-khair yadhhab ila metaverse. Wakaf goes milenial. Al-waqf lil milenial. Baru setelah itu terpenuhi, insya Allah, the rise of Muslim voluntarism, zuhur tatawwu al-islami, akan muncul. Membayar zakat yang besar, membayar pajak yang besar, infak sedekah yang besar. Disinilah umat Islam dituntut. Keinginan ini untuk memenuhi kebutuhan yang demikian ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup motif-motif ekonomi. Motif ekonomi adalah setiap alasan atau dorongan atau syahwat. Maka orang Islam harus punya syahwat yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu yang halal. Pak Gubernur harus kuat syahwatnya. Allah menyampaikan, Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini bab syahwat, Pak Gubernur. Urusan bab syahwat kita harus kuat, apalagi mendorong kehalalan ini. Ayat ini ditafsiri oleh Abu Ja'far, qala Abu Ja'far, zuyyina linnas, yakni mahabbatu ma yastahu. Apa-apa yang kita ingini, minan nisa wal banin wasa'iril ma, ay al-hajat. Apa-apa yang kita ingini dari perempuan-perempuan dan anak-anak, wasa'irima, ay al-hajat, kebutuhan-kebutuhan. Kalau perempuan-perempuan itu butuh bedak yang halal. Kalau perempuan-perempuan itu butuh lipstik, maka kita butuh produsen yang halal. Kalau anak-anak dan istri dan kita butuh traveling, maka butuh tempat yang minimal Muslim friendly. Selain itu juga kita hendaknya bersyahwat kuat dalam menggapai wal qanatiril muqantarah, yakni al-mal al-katsir, al-muqantarah yakni al-mudha'afah. Bisa isinya al-dhahab wal fiddah, yakni kana mahbubaini famanimuhuma kal malik li jami'il asya'. Al-dhahab ma'khudun minal dhihab wal fiddah minal infidal ay atafadul. Emas, fiddah sebagai currency, sebagai mata uang, itu hendaknya dilakukan dan ditabung
al-murad anna an-naqdaini khuliqa litadawi la lil habsi wal iktinas. Maka membutuhkan bank, membutuhkan aset manajemen, membutuhkan sekuritas, karena uang ini tidak untuk lalil habsi, tidak untuk didiamkan, wal iktinas, tapi untuk tadawur. Bagaimana kita bisa bertransaksi terus menerus. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, alhamdulillah dalam masa pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Kiai Ma'ruf Amin, kebutuhan umat Islam untuk memperoleh produk-produk yang halal makin terpenuhi. Di pasar-pasar makin terpenuhi. Berbagai kebijakan dan agenda kerja telah dilaksanakan. Berbagai regulasi juga telah diterbitkan dan diterapkan untuk mendukung pengembangan dan penguatan agenda halal. Demikian pula lembaga baru dibentuk atau diperkuat seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia DEKSBI, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama BPJPS, BPJPH. Bahkan pemerintah telah mencanangkan Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2024 yang akan mendatang. Kita semua tentu sangat mengapresiasi berbagai langkah pemerintah tersebut. Hal itu menunjukkan kepedulian dan dukungan serta perhatian yang besar dari pemerintah kepada umat Islam dan urusan halal. Di sisi lain, berbagai komponen masyarakat seperti organisasi-organisasi sosial keagamaan yang telah bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia juga memperkuat partisipasi dan perannya dalam ikhtiar mengembangkan berbagai aspek halal di semua bidang kehidupan. Dari hulu sebagai fondasi utama bisnis yaitu bidang keuangan sampai termasuk pariwisata halal, MUI telah menerbitkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan keuangan syariah, halal produk, dan membentuk lembaga pemeriksa halal dan lembaga pendampingan advokasi di bidang halal. Kesemuanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dan berpartisipasi dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang mulia, duta besar, dan hadirin yang berbahagia, dalam ikhtiar kolektif masyarakat tersebut, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Konferensi Halal Internasional tahun 2022 ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Majelis Ulama Provinsi Bangka Belitung, dan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih Pak Gubernur. Mengingat dunia sudah makin terhubung sebagai satu global village, Korea Alamiyah Wahidah, maka kongres ini mengundang narasumber dan peserta dari 30 negara dari berbagai dunia. Hal ini dimaksudkan agar isu dan agenda serta penerapan halal
menjadi gaya hidup bersama umat Islam sedunia. Dalam rangka kongres ini juga diselenggarakan rapat koordinasi nasional LPPOM MUI dan rapat koordinasi nasional Komisi Fatwa MUI. Kedua perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia ini merupakan ujung tombak dan mempunyai tupoksi di bidang halal. Kami ingin mengingatkan kita semua bahwa penyelenggaraan urusan halal di tanah air kita dilakukan oleh 3 aktor, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan Majelis Ulama Indonesia. Ketiganya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda, namun saling terhubung dalam satu ekosistem penyelenggaraan jaminan produk halal yang terintegrasi. Untuk itu, melalui forum ini, kami mendorong dan menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar 3 aktor ini. Bahkan kalau perlu bisa dibentuk forum bersama antar 3 aktor urusan halal. Tidak disepakati aja nanti. Karena dalam hal ini kita berharap dapat mendorong percepatan Indonesia menjadi negara maju. Negara maju adalah negara yang entrepreneurnya besar. Amerika entrepreneurnya 11%, Singapura 7%, Thailand 6%, Malaysia 6%, Indonesia 3,6%. Ini adalah ladang perjuangan kita. Pertumbuhan produk halal diharapkan menjadi pertumbuhan pengusaha bisnismen halal. Jika satu desa tambah satu pengusaha saja, akan terlihat signifikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Wakil Presiden, hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Kami mohon kiranya berkenan Wakil Presiden Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan pengarahan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua hadirin yang berkenan menghadiri pembukaan Kongres Halal Internasional ini. Untuk menutup, kami tutup sambutan ini dengan pantun penutup. Gadis penari berkebaya panjang, geraknya indah, berhiaskan kembang. Peserta kongres selamat bersidang, jadikan halal maju berkembang. Bifustani tawilin tarqasul fatah, bilwarud al-harakah jamilah muzayyan, lil musyarikin lahum munaqashah fil muqtamar al-mubarakah. Cukup sekian, mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan selamat datang penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Ridwan Jamaluddin. Yang kami muliakan Duta Besar negara-negara sahabat dari Azerbaijan, Malaysia,
Yang kami hormati pimpinan lembaga internasional yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah, serta panitia yang telah mempercayakan kegiatan ini di Bangka Belitung. Bapak Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bupati Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para pimpinan organisasi pimpinan daerah, saudara-saudara, para peserta Kongres Halal Internasional, dan tamu hadirin yang berbahagia. Ikatlah batang, ikat jerami gantung di atas batu. Selamat datang di negeri kami, Bangka Belitung yang meninggalkan. Bunga seroja, bunga seruni, bungalah pagi harum. Siapa saja yang hadir di sini, insya Allah jadi penghuni surga. Alhamdulillah, puji dan syukur hadir Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hingga saat ini kita masih dikaruniai dengan nikmat sehat dan kesempatan, di mana pada sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul menghadiri acara pembukaan Kongres Halal Internasional tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka. Salawat serta salam takdirnya kita haturkan kepada pimpinan dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang setia. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa mengiringi setiap langkah kita, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang terhormat, perkenankan kami atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas kesediaan Bapak untuk menghadiri sekaligus membuka acara Kongres Halal Internasional tahun 2022. Ucapan yang sama kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu serta yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus kepada Majelis Ulama Indonesia yang mempercayai kami sebagai tuan rumah acara. Pada kesempatan ini kita berharap semoga seluruh rangkaian kegiatan Kongres Halal Internasional tahun 2022 ini berjalan lancar, aman, tertib, dan sukses. Hadirin yang berbahagia, Bangka Belitung adalah salah satu provinsi yang mendapatkan penghargaan Halal Award sebagai provinsi pengembangan halal terbaik pada tahun 2017. Bangka Belitung telah memiliki lebih dari 2.200 produk tersertifikasi halal dari berbagai kelompok produk meliputi industri pengolahan, restoran, catering, kue, dan beberapa kelompok lain. Bangka Belitung telah merintis seminar halal internasional pada tahun 2018 yang diikuti oleh 3 negara, dan pada tahun 2020 yang diikuti dari lebih dari 5 negara. Pada tahun 2022 ini melakukan Kongres Halal Internasional yang diikuti oleh lembaga halal dunia, baik secara daring maupun secara daring. Kegiatan Kongres Halal Internasional di Bangka Belitung diharapkan menjadi salah satu langkah dari upaya Bangka Belitung untuk menjadi pusat industri halal. Penetapan Indonesia sebagai pusat halal dunia menjadikan halal sebagai salah satu fokus perhatian pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk organisasi dan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan. Berbagai kebijakan, regulasi, agenda kerja, dan program kerja ditetapkan dan dijalankan guna memenuhi cita-cita tersebut. Pada saat ini, ikhtiar mewujudkannya menjadi semakin kuat dan optimisme makin tinggi dengan melihat
halal terhadap perekonomian nasional juga meningkat, dilihat dari meningkatnya pangsa pasar sektor halal terhadap PDB yang pada tahun 2016 sebesar 24,3% menjadi 24,86% pada tahun 2020. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga acara ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Izinkan saya menyampaikan pantun penutup. Kalaulah singgah ke dusun barangkali, begitulah sebiji ibadah. Kongres halal kita laksanakan, produk Islami makin tentunya. Dari Taufik Walhidayah,